Hari itu, Niti datang ke ruang keluarga untuk menikmati sarapan, lalu Parminder mengejutkan semua orang karena memberikan perhatian terhadap Niti dan mengatakan, "Aku sudah membuatkan sarapan untukmu karena Pari sudah memberitahuku makanan kesukaanmu." Sarojana bertanya apa yang sedang dia rencanakan. Parminder berkata, "Pari adalah menantu perempuan Bacua dan dia sudah nyaman tinggal di rumah ini, jadi Pari tidak butuh teman untuk tinggal bersamanya, dan bukankah sebaiknya Niti kembali ke rumah orang tuanya?" Niti kaget mendengar keputusan Parminder, namun dia tidak bisa menolak permintaannya dan berkata, "Aku juga sudah berbicara hal sama pada Pari dan memintanya untuk tinggal di sini bersama kakak ipar karena dia akan menjaganya." Niti ingin meninggalkan ruangan, tapi Parminder berkata, "Kau tidak harus pergi sekarang, dan kau bisa menikmati makanannya terlebih dahulu." Tak lama kemudian, Pari datang menemui Parminder dan ingin membicarakan sesuatu dengannya. Parminder mengatakan, "Aku tahu kau ingin Niti tinggal di sini tapi ini adalah keputusan yang terbaik untukmu dan semua orang." Pari meyakinkan jika Niti tidak berpura-pura tentang hilang ingatannya, tapi Parminder mengatakan, "Niti tidak akan pergi malam ini karena dia selalu berakting, dan akan melakukan sesuatu untuk tetap tinggal di rumah ini." Di malam hari, Pari menaruh lilin di setiap sudut ruangan bersama Chandrika, lalu Parminder memberitahu bahwa pendeta akan datang untuk mendoakan umur panjang dalam kehidupan Sanju. Saat itu Niti datang ke ruang tamu dan tidak sengaja kakinya terpleset, sehingga membuat Parminder curiga bahwa Niti hanya mencari alasan agar tetap tinggal di sana. Pari datang menemui Niti bersama Rajiv dan mempertanyakan apakah dia baik-baik saja. Sarojana menegur Pari karena menuangkan minyak terlalu banyak dan menyebabkan Niti terjatuh. Rajiv dan Pari tidak berkomentar apapun lalu memutuskan untuk membawa Niti ke kamarnya. Sesampainya di sana, Pari menyemprotkan cairan agar luka memarnya membaik dan mengejutkan Pari karena Niti memegang tangan Rajiv. Niti berkata, "Aku baik-baik saja dan aku sudah mengingat semua yang kulakukan." Pari kaget dan bertanya, "Apakah kau sudah mengingat semuanya?" Di ruang tamu, Sukhwinder telah sampai di rumah Bacua dan menanyakan tentang Niti. Chandrika memberitahu bahwa Niti terjatuh dan Pari sedang merawatnya di dalam kamar. Gurinder masih marah mengingat sikap Sukhwinder tempo lalu dan berkata, "Kami akan menjaga putrimu bahkan setelah apa yang kau lakukan dan kau telah menghina kami begitu banyak. Aku hanya ingin memberitahu bahwa putrimu telah kehilangan ingatannya." Sukhwinder terkejut dan bertanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Amit menceritakan seluruh kronologi kejadiannya sehingga membuat Sukhwinder menangis. Parminder menunjukkan sebuah amplop dan berkata, "Niti hanya mengingat momen sebelum pernikahan dengan Sanju, dan kau harus membawanya ke rumah karena dia akan jauh lebih baik berada di sana. Kau pasti mengerti kenapa kami tidak bisa membiarkan Niti tinggal di rumah ini, dan itulah sebabnya aku sudah memesan tiket untuknya." Sukhwinder memohon untuk melihat kondisi Niti karena dia tidak ingin nyawanya dalam bahaya. Tapi Parminder tetap bersikeras dengan pendapatnya. Sukhwinder berkata, "Kau telah menghancurkan kehidupan putriku dan tidak bisakah kalian mentolerirnya?" Sarojana berkata, "Kami telah memberikan begitu banyak cinta untuk Niti, tapi apa yang telah dia lakukan?" Sukhwinder menganggap bahwa Sarojana hanya memberikan kebencian dan masalah bagi Niti. Tiba-tiba Niti datang dan langsung memeluk Sukhwinder sambil menangis, lalu mengungkapkan bahwa dia sangat bahagia dengan kedatangannya. Sukhwinder menoleh ke arah Pari dan menanyakan kabarnya, namun Niti menyela ucapannya dan meminta Sukhwinder memberkati Pari dengan kakak ipar. Sukhwinder pun mendoakan agar mereka selalu bahagia dan mengajak Niti untuk segera pergi. Niti pun pergi untuk mengambil tasnya bersama Sukhwinder dan Pari, bahkan Rajiv pun mengikuti mereka. Niti menunjukkan kamarnya pada Sukhwinder dan mengatakan, "Lihatlah ibu mereka telah memberikan kamar yang sangat indah untukku." Sukhwinder memberitahu Niti bahwa kamar tamu itu adalah milik Pari. Sontak Niti mempertanyakan apa maksud dari ucapannya tersebut, lalu Pari menjelaskan bahwa itu memang adalah kamarnya, tapi sekarang sudah menjadi kamar untuk tamu. Niti memeluk Pari sambil berlinang air mata dan Pari memberitahu bahwa dia akan sering datang untuk menemuinya. Sukhwinder memberitahu jika putrinya tidak membutuhkannya lagi, tapi Niti mempertanyakan kenapa dia berbicara seperti itu dan mengatakan, "Pari adalah saudara perempuanku dan keluarga mertuanya sangat baik padaku." Sukhwinder mengatakan bahwa dia harus segera pergi, sehingga Niti pun membawa kopernya ke ruang tamu. Sesampainya di sana, Parminder berkata pada Niti, "Jika kau membutuhkan sesuatu maka kau bisa memintanya dari kami kecuali Pari." Niti menjadi emosional begitu juga dengan Pari. Niti memberikan tangan Pari pada Rajiv dan mendoakan agar mereka selalu bahagia. Niti juga meminta Rajiv untuk berjanji bahwa dia akan selalu membuat Pari bahagia.
Rajiv meyakinkan Niti dan berjanji akan selalu menjaga Pari. Sukhwinder mengalihkan perhatian dan mengajak Niti untuk segera pergi, namun lagi-lagi Pari memeluk Niti dan menangis bersama. Suasana saat itu penuh kesedihan seolah mereka berdua memang tidak ingin dipisahkan satu sama lain, namun Niti akhirnya melangkahkan kakinya meninggalkan rumah Bachua sambil berlinang air mata. Di luar rumah Niti terus mengadukan kesedihannya pada Sukhwinder, tanpa mereka sadari Rakesh berada di dalam mobil dan sedang mengincar Niti. Setelah melihat Niti naik ke mobil bersama Sukhwinder, Rakesh meminta anak buahnya untuk mengejar Niti sambil mengingat sikap Niti padanya. Rakesh berkata, Niti harus membayar harga untuk tamparan yang telah dia lakukan padaku. Di satu sisi Rajiv bertanya pada Pari, apa kau baik-baik saja dan apakah kau merindukan Niti? Pari berkata, aku sangat mengkhawatirkan Niti dan semuanya terasa tidak lengkap tampaknya, bahkan aku ingin ingatannya tidak kembali. Karena jika ingatannya kembali maka dia akan membenciku lagi dan aku merasa sangat sendirian tampaknya. Rajiv mengatakan, mungkin kau hanya merindukan Niti, namun Pari berkata, aku hanya memikirkan Niti dan tidak baik baginya untuk pergi dari sini, itulah sebabnya aku merasa gelisah. Rajiv memeluknya untuk menenangkan perasaan Pari dan mereka begitu dekat satu sama lain. Rajiv bertanya, apakah sekarang kau merasa jauh lebih baik? Pari menarik nafas panjang sambil menganggukkan kepalanya dan menangis dalam pelukan Rajiv. Di sisi lain anak buah Rakesh terus mengikuti mobil Niti, sehingga sang supir curiga dan memberitahu Niti jika ada mobil yang mengikuti mereka. Sukhwinder sangat khawatir, namun Niti meminta sang supir untuk menambah kecepatannya. Anak buah Rakesh memilih mengambil jalan yang berbeda dan mobil mereka pun bertemu di persimpangan jalan. Anak buah Rakesh langsung menculik Niti sedangkan Sukhwinder mencoba untuk menghentikan mereka, tapi kepalanya malah dibenturkan pada kap mobil dan jatuh pingsan. Anak buah Rakesh langsung menghubungi Rakesh dan memberitahu bahwa Niti sudah bersama mereka. Sontak Niti kesal mendengar namanya. Rakesh berkata, sekarang kau akan tahu bagaimana harus membayar tamparan yang kau berikan padaku. Niti mengancam bahwa Rakesh akan menderita karena telah melakukan itu padanya. Di satu sisi, supir Niti mencoba untuk membangunkan Sukhwinder, lalu dia terbangun dan berteriak meminta pertolongan. Sukhwinder akhirnya memutuskan untuk menghubungi Parminder dan berkata, aku butuh bantuan darimu karena anak buah Rakesh telah menculik Niti. Anak buahnya menyebutkan nama Pari dan aku yakin itu ada hubungan dengannya. Parminder menolak untuk membantu Sukhwinder karena dia tidak mempercayai Niti. Sukhwinder menangis dan memohon untuk menyelamatkan putrinya, namun Parminder malah menyuruhnya untuk meminta bantuan pada polisi dan mengakhiri panggilannya. Saat itu Pari mendengar kata kantor polisi dan mempertanyakan hal tersebut, tapi Parminder berbohong jika itu bukan masalah yang serius. Di tempat lain, anak buah Rakesh membawa Niti ke rumah dan mencoba untuk mengikatnya. Niti terus melawan sampai akhirnya Rakesh menunjukkan senjata, sehingga Niti tidak bisa melakukan apapun dan anak buahnya mengikat Niti pada sebuah bangku. Rakesh mempertanyakan apakah Niti menyukai apa yang dia lakukan. Niti menjawab bahwa dia sangat membencinya dan tiba-tiba dia jatuh dari kursi. Rakesh mengejeknya dengan mengatakan, aku belum melakukan apapun tapi kau sudah takut padaku. Saat itu Daljit menghubunginya dan bertanya kenapa anak buahnya menculik Niti. Rakesh memberitahu alasannya karena Niti permainan mereka hancur dan dia harus membayarnya. Daljit mengatakan, ibuku akan mengira akulah yang melakukan semua itu, dan memutuskan untuk menghubungi Parminder. Tanpa sengaja Pari menerima panggilan tersebut dan mendengar Daljit berbicara bahwa Rakesh telah menculik Niti untuk memberinya hukuman, karena telah menyelamatkan Pari. Sontak Pari terkejut mendengar ucapannya tersebut, namun Parminder mencoba menenangkan Pari dengan memberitahu jika Daljit berbohong, dan hanya melakukan drama lagi.